Halo semuanya, balik lagi di mana ini? Di channel gue ya sekarang ya. Kalau misalkan kalian sering lihat gue di channel-channel lain ya mungkin ya. Jadi buat yang belum kenal, perkenalkan gue Yogi yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Dan sesuai judul yang bakal gue bahas kali ini adalah tentang pengereman ya. Terutama tentang produk-produk aftermarket nih ya, karena gue kan sering banget promosi ya, terutama kan produk spesialis yang gue jual adalah produk aftermarket. Kalau masalah pengereman tentu pertanyaannya adalah apakah pakai rem aftermarket aman? Apakah pakai rem aftermarket itu lebih bagus dibandingkan yang original atau malah lebih jelek? Ya, ini pertanyaan-pertanyaan yang sering bukan sering ya, kadang-kadang muncul terutama buat teman-teman yang masih belum menekuni atau belum tahu tentang produk aftermarket ya, yang taunya ya ke bengkel resmi dapatnya barangnya ori gitu kan. Bahkan sekarang kalau kita beli online kita khawatir kalau misalkan dapatnya barangnya KW ya, padahal tulisannya itu Honda Ahas gitu tapi ternyata KW ya. Terus muncullah merek-merek yang nggak dikenal gitu kan, kayak misalkan aja mungkin ada yang belum tahu tentang kampas rem dari Nissin atau dari Galver nih, dari Galver. Gue juga ada beberapa tipe Galver, tapi Galver yang luar, yang Eropa ya, bukan yang lokalan itu. Yang apalagi yang KW gue selalu ori, cuman barangnya nggak banyak ya. Dan ternyata itu muncul, oh, emang bagus gitu kan, emang aman karena kan namanya pengereman, orang pengen ganti kampas yang berhubungan dengan sistem pengereman kan pengennya yang aman ya. Dan kenapa sih kita harus pilih rem aftermarket? Ya sederhananya sih bisa gue jawab adalah untuk performa yang lebih baik biasanya dan sesuai dengan kebutuhan kita. Ya karena kalau misalkan rem, misalkan kita ngomongin rem ya, rem eh, original ya itu biasanya dibikin sesuai standar pada umumnya. Ya umumnya seperti apa? Segini rata-rata pemakaiannya segini, tingkatnya segini, itu kan karakteristiknya seperti ini sudah. Dengan kalau misalkan kita sebagai pengendara kan punya karakteristik yang berbeda, gaya berkendara kita beda, ya. Eh, apa namanya, dari sisi postur tubuh juga berbeda, ya seperti apa, ya kan? Itu tentu akan sedikit kesulitan untuk beberapa orang. Sehingga apalagi kita ngerasa performa pengeremannya kurang pakem nih, padahal ya itu udah sesuai standarnya seperti itu ya. Atau misalkan terlalu pakem bahkan mungkin ya, ya itu bisa jadi ya. Makanya kita butuh produk-produk aftermarket dari brand-brand yang uh, ada di luar sana ya, yang emang sesuai dengan karakteristik berkendara kita, karakteristik kita ketika menggunakan kendaraan ya. Jadi ini salah satu faktor atau pertimbangan yang mengapa kita pilih aja produk-produk aftermarket ya. Nah, selain itu ada beberapa kelebihan tentunya ya, dan juga kekurangan ketika kita menggunakan produk atau rem aftermarket. Ya, yang satu kita ngomongin kelebihannya, otomatis dari performa. Ya, rem aftermarket biasanya dirancang dengan teknologi yang lebih baru dan material yang kualitasnya lebih tinggi. Ya, biasanya ya, nggak selalu. Ya, ini terutama bermanfaat sekali buat kita yang mengutamakan performa daya cengkram yang lebih tinggi dengan mungkin bahan yang lebih awet ya. Karena dari sisi kualitas material tentu uh, aftermarket lebih baik ya dibandingkan dengan produk originalnya. Tapi tergantung balik lagi ke merek ya tentu. Biasanya untuk produk aftermarket itu menggunakan material kayak karbon ya, atau mungkin yang masih pakai keramik juga ada, atau mungkin kombinasi paduan logam ya yang lebih tahan lama dan juga lebih kuat ya dengan dibanding dengan rem standar. Karena kalau misalkan pabrikan aftermarket itu nggak punya diferensiasi atau pembeda gitu kan, pasti orang pasti milih mendingan beli yang ori, harganya lebih murah gitu kan. Ngapain kita beli aftermarket harganya mahal kalau misalkan secara kualitas, secara bahan itu sama. Nah yang kedua adalah kustomisasi ya. Nah ini biasanya pembeda lainnya adalah dari si desain ya. Desainnya itu kadangan sesuai dengan apa yang kita mau ya, dari sisi looksnya lebih lebih enak dipandang lah. Karena kan biasanya yang pakai untuk produk-produk aftermarket itu kan biasanya untuk modifikasi gitu kan. Ini selain tadi yang gue bahas ya tentang penyesuaian tentang gaya kita berkendara ya. Eh, Masing-masing bahan tentu punya karakteristik yang berbeda ketika kita gunakan ya gitu. Terus kekurangannya apa sih? Kekurangannya yang satu, harganya lebih mahal biasanya.
Jadi kalau misalkan kalian nemuin produk aftermarket lebih murah dibandingkan dengan yang original, itu antara satu, dia secara kualitas sama dengan yang original, yang kedua adalah lebih rendah dari yang original. Ya jadi kalau misalkan lebih mahal, biasanya kalian perlu cek lagi juga sebenarnya dari apa namanya, mereknya seperti apa. Ya lagi-lagi kembali ke situ, kalian harus perhatikan. Terus kekurangan lainnya mungkin tentang kompatibilitas ya, PNP ya, atau siap pasang atau enggak. Dengan beberapa tipe aftermarket yang tadi gue bilang, dia itu dibikin ya untuk universal kadangan. Ya mungkin pembedanya adalah misalkan satu nih kayak gini. Ini untuk Yamaha ya, untuk semua series Yamaha aja. Mungkin beda di bautnya segala macam ya gitu. Kayak ini dari BRT nih, piringan cakram, ya kan? Ini kan buat Yamaha Honda aja. Itu jadi soal kompatibilitas dia itu lebih mungkin lebih terbatas ya, tapi tergantung mereknya juga dia menyediakan lebih banyak atau enggak. Biasanya produk aftermarket itu menyediain motor-motor yang rame aja, banyak di pasaran ya. Kalau misalkan dia nggak begitu rame, jarang munculin juga pastinya sedikit gitu, jadi nggak keluar banyak. Nah tapi enaknya adalah walaupun mungkin kadang nggak PNP ya, ini sih otaknya mekanik ya, mekanik yang cerdasnya di atas rata-rata gitu, beli gitu kan, oh bisa kok PNP gitu, bisa diakalin maksudnya gitu, dan emang beneran bisa gitu. Secara keamanan ya aman aja gitu. Cuman ya lagi-lagi ke bagaimana skill dari mekaniknya, ya kan bisa diakal. Enaknya bisa dikustomisasi lebih lanjut lah untuk beberapa tipe jenis pengereman ya. Ada lagi ya, kalau misalkan dari gue sih mungkin ya kekurangannya adalah mungkin kalau misalkan kita belum tahu mereknya, itu kadangan mungkin kita bisa ketemu produk yang palsu ya. Ya sama seperti produk original, beberapa produk aftermarket yang namanya udah terkenal kayak Galver gitu kan, atau mungkin BRT, Nissin. Nah ini Nissin juga udah banyak palsunya nih, KW-nya banyak nih. Pusing gue juga nanti kalau misalkan dapet yang palsu. Mudah-mudahan selama ini sih gue dapetnya yang ori karena dari distributor ya. Itu ada aja ya. Cuman bedanya kadang kan kalau misalkan eh, produk kayak Nissin misalkan BRT gitu ada yang malsuin, biasanya kelihatan cara pemalsuannya, itu kelihatan dibandingkan yang original tuh kadang kan nggak tahu kenapa orang-orang yang suka malsuin dan kawin barang itu apa namanya, eh, kalau yang original itu se, apa namanya, dia itu sangat presisi gitu kan, detail gitu, sebisa mungkin mirip dengan aslinya gitu. Dengan kalau yang aftermarket dia kadang kan nggak terlalu dimirip-miripin. Nah itu dari sisi kemasan gitu kan. Dan biasanya untuk produk aftermarket emang lebih concern ya brand-brandnya untuk kalau misalkan emang udah mulai ada yang malsuin dia langsung gerak cepat dibandingkan yang kalau misalkan brand-brand original. Terus kita masuk ke rem original sebagai pembandingnya. Sayangnya gue nggak ada nih barangnya. Kalau lagi di studio nggak ada. Jadi untuk rem original otomatis kelebihan satu dari sisi kompatibilitas ya, yang pasti dia langsung PNP, langsung pasang, nggak usah ngubah-ngubah apa lainnya. Kampas remnya, misalkan kampas rem langsung, ini udah langsung pasang, nggak usah ngubah kaliper segala macam ya, atau piringan cakramnya gitu kan, nggak perlu ya gitu. Jadi kecocokannya 100% ya, 100% bisa, mungkin 99% ya, 1%-nya mungkin mekaniknya nggak bisa pasang, mungkin aja ya. Tapi rata-rata pasti bisa dipasang langsung ya. Terus masalah keamanan, tentu rem original punya pengujian yang lebih ketat ya untuk memenuhi standar keamanan ya. Terutama kan kalau misalkan pabrikan besar pasti kan sudah kayak apa sih, kalau keamanan tuh masuknya ISO bukan sih? Ya, sama SNI tentunya ya. Nah, itu lebih ketat biasanya untuk produk original ya, karena pabrikannya mungkin pabrikasinya lebih besar gitu. Terus apa lagi ya? Terus biasanya yang paling penting adalah harganya bisa lebih terjangkau, lebih murah ya. Eh, Cuman ada beberapa kekurangannya mungkin ya. Ini yang paling sering yang teman-teman yang mungkin belum pernah main produk aftermarket terus akhirnya beli aftermarket adalah karena produk original susah untuk didapetin ya. Karena mungkin ya gue nggak bisa nyebut mereknya apa dari pabrikan mana, ada aja gitu kayak motor gue kemarin kampas remnya habis ke bengkel resmi, dan emang habis, gue udah ngerasa udah mulai kerasa ada bunyi gitu lah, bunyi berlecit, dan
itu bunyinya nggak hilang ketika gue lepas handle remnya. Gue bawa ke bengkel resmi, gue bilang tolong cek rem dong gitu. Dan ternyata emang udah tipis kampasnya gitu kan. Terus filter udara juga udah ya udah harus ganti, emang udah gue kayaknya udah mungkin berapa tahun gitu nggak ganti gitu kan, gue inget. Dan emang udah harus ganti, dan gue pas mekaniknya konfirmasi emang ini udah harus ganti, barangnya kosong nggak ada, dan gue harus PO sekitar semingguan lah ya, dan kemarin baru dikonfirmasi udah barangnya sudah ada gitu kan, yang ori gitu kan. Terus ya itu ya, kalau misalkan barang original kadang beberapa aja ya, untuk yang ini itu barangnya harus PO dulu atau susah untuk didapetin ya. Jadi eh, kita bisa lari ke produk-produk aftermarket ya. Ini yang jadi eh, apalagi kalau misalnya masalah pengereman ya, menurut pengereman kan penting gitu kan, untuk kan remnya kita udah blong gitu kan, udah nggak bisa sama kali nggak dipakai. Kalau gue kasusnya masih bisa dipakai gitu kan, masih ada berapa mili gitu untuk kayak kampas remnya, itu masih mending. Kalau misalkan sama sekali gimana? Sedangkan rem kan berhubungan dengan keselamatan kita ya. Ya mau nggak mau kita beli produk aftermarket gitu, mungkin agak sedikit lebih mahal ya, nggak masalah gitu kan. Ini di luar kita mau upgrade ya, di luar kita mau upgrade. Kalau kita beli produk aftermarket ya lebih cepat biasanya dapatnya. Hampir semua toko ready stock gitu kan. Kalau di toko ini nggak stok, kita bisa ke tempat lain gitu kan, nggak harus ke bengkel resmi gitu. Cuman ada satu kekurangan mungkin ya. Ini kasusnya kalau misalkan teman-teman baru beli motor terus pengen ganti, pengen upgrade eh, pengereman atau mungkin part-part lainnya yang aftermarket ya, itu biasanya ada ketentuan kalau misalkan garansinya bisa hilang segala macam. Itu perlu diperhatikan juga ya. Kalau misalkan motor masih baru terus garansi masih ada sih, gue masih rekomen untuk yaudah ke bengkel resmi, cari part originalnya aja, nggak usah aneh-aneh, nggak usah macam-macam gitu kan. Oli juga masih masih aslinya aja gitu. Kecuali kalau misalkan motor kayak gue yang udah 5 tahun gitu kan, udah nggak ada garansinya, udah lewat misalkan, dan emang pengen modif aja gitu, pengen upgrade pengereman, ya udah beli aftermarket tuh. Oh ya, kelupaan tadi gue mau tutup. Kalau ini yang penting kalau misalkan masalah pengereman ya, tadi soal garansi. Nggak semua produk aftermarket di cover garansi. Ya, nggak semua produk aftermarket di cover garansi. Jadi penting banget buat teman-teman kalau misalkan emang concern terhadap garansi, cari produk atau brand yang mengcover garansi produknya, kayak Nissin, kayak BRT ini ya, dia cover garansinya ada apa enggak gitu kan, itu kan bisa dicek gitu kan. Jadi penting banget, apalagi ini berhubungan dengan produk sama pengereman ya, yang berhubungan dengan keselamatan secara langsung, itu perlu dicek dulu. Sedangkan kalau misalkan produk original ya dari pabrikan, itu biasanya sudah ada garansi. Kayak kemarin kan kalau ke bengkel resmi, garansi sekian minggu ya untuk part, garansi sekian minggu untuk servisnya ya, itu ada ya, jadi bisa disesuaikan ya. Itu masalah garansi. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak terlalu concern dan emang percaya sama brandnya, itu ya sudah terserah masing-masing. Apalagi kalau misalkan belinya online ya, beda lagi kalau misalkan kita langsung ke bengkelnya, langsung pasang ya, mungkin dari sisi mekaniknya, oh garansi seminggu ya mas gitu, oh garansi seminggu ya mbak gitu. Itu kan ada tersendiri. Jadi untuk pilih uh, rem ya aftermarket, pertimbangannya yang tadi gue bilang, pertama adalah dari sisi apakah teman-teman mau ningkatin performa ya, dan kalau misalkan iya, pilihlah brand yang emang teman-teman sudah cari tahu dulu ya. Terus yang kedua, apakah ada model yang sesuai dengan motor kalian? Kalau misalkan kalian beli misalkan Nissin, ternyata nggak ada modelnya, ya jangan terlalu dipaksakan, kecuali udah konsultasi dengan mekanik. Oh beli series ini aja, nanti bisa diakalin di sini, bisa di sini, dan aman, nggak masalah ya. Terus yang budget berapa? Ketiga, budgetnya cukup atau tidak ya. Kalau misalkan budgetnya untuk cukup untuk originalnya, ya sudah beli yang originalnya aja ya. Kecuali emang pengen upgrade dan nabung sedikit, ya itu beda lagi urusannya ya. Kayak dari Nissin nih, dia itu kan produk ini menggunakan bahan non asbes yang menunjukkan efek daya pengereman dan stabilitas yang lebih tinggi untuk sepeda motor Anda. Jadi kalau pengen upgrade bisa banget ya. Tapi kalau misalkan cuman buat daily, nggak begitu concern lah terhadap performa ya, bisa aja gitu pakai yang original ya. Lagi-lagi kembali
ke preferensi kalian seperti apa. Ya, tadi kelebihan dan kekurangannya udah gue sebutin. Nah, jadi secara umum, pakai rem aftermarket aman apa enggak? Jawabannya ya aman sebenarnya. Sebenarnya aman. Yang nggak aman adalah kalau misalkan temennya kalian beli yang mungkin ya, gue sih belum nemuin ya. Yang gue jual itu produknya yang nggak bagus atau abal-abal lah ya. Ada aja, biasanya yang abal-abal tuh biasanya nggak berani bikin merek. Biasanya di mirip-miripin ya, mirip-miripin itu ada. Gue tuh kemarin itu dapat info ini Aki motobat, motobat nah itu barangnya ada. Ternyata ada yang udah malesin motobat itu kan dengan tulisan itu beda. Pokoknya tulisannya bukan motobat yang sesuai dengan logonya ya. Itu ada moto apa gitu, batnya tuh tulisan batnya tuh beda gitu. Antara berapa huruf itu beda. Itu ada yang seperti itu. Biasanya kayak gitu tuh yang nggak bagus ya. Yang berani produk yang KW itu emang nggak bagus. Tapi kalau misalkan dia berani bikin brand, biasanya sebisa mungkin dia bikin bagus gitu. Walaupun nggak, ya ada mungkin yang nakal ya, teman. Sejauh ini yang gue temuin sih nggak ada ya. Yang nakal ya paling yang nyoba untuk mirip-miripin brand yang sudah ada gitu, yang KW-nya. Baik yang ori maupun yang aftermarket terus di KW-in lagi. Ini agak sedikit ini ya sebenarnya ya. Udah aftermarket di KW lagi. Maksudnya kalau pengen KW yang ori aja gitu udah pasti laku gitu kan. Tapi ya emang ada beberapa kayak Galver. Gue juga baru tahu ada Galver yang lokal gitu kan, made in mana, made in lokal kita gitu. Tapi ternyata barangnya KW gitu kan. Atau barang made in mana gitu. Thailand itu kan Galver ternyata KW itu ada ternyata. Ya. Jadi tergantung teman-teman harus cek dulu ya. Dan kalau misalkan kalian mau request gue yang nge-review produk-produk apa lagi, ya gue lagi eh, beberapa nih, ada FAG bearing, terus ada handle grip dari S-Line, terus apa lagi ya kemarin ya yang baru-baru. Dari BRT juga ada beberapa yang baru, VND juga ada ya. Kecuali velg ya, velg gue belum bisa ya. Velgnya fast moving, jadi belum bisa review ya. Jadi kayaknya nggak usah di-review juga kalau velg VND itu udah laku banget ya. Ya kalau misalnya ada yang mau nanti bisa request aja. Oke ya, itu aja sharing gue pagi ini ya. Sekarang jam berapa sih? Jam 10 masih pagi lah ya. Kalau misalkan ada pertanyaan lain, silakan bisa langsung di kolom komentar atau hubungi gue via DM Instagram di ris.ig atau di sosial media lainnya ada deskripsi. Kalau misalkan kalian pengen produk grosir ya, pengen buka toko, pengen buka bengkel dengan produk aftermarket ya atau spare part aftermarket, bisa hubungin admin gue aja, informasinya di kolom deskripsi. Itu aja, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Gue Yogi, bye bye.